Riko, memiliki nama lengkap Riko Setiawan. Eh, Jenjang pendidikannya Bachelor of Applied Computer dari Poltek SSN, spesifikasi keahlian pada penetration testing dan juga networking di Cisco ya Mas ya. Selanjutnya pengalaman bekerjanya menjadi security assessment dan untuk saat ini menjadi seorang pen tester di BSSN. Seperti baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke materi yang kedua. Kepada Mas Riko dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, jadi yang terhormat Ibu Kadiskominfo Pemprov Jabar, Ibu Dr. Ika Maria Mesti, kemudian yang saya hormati para narasumber. Wah, ini narasumbernya keren-keren nih. Saya minder sebenarnya. Pak Ono Purbo, kemudian Mas Girinto Pringgo. Selamat pagi. Kita sharing-sharing bersama di sini. Jadi sebenarnya semua yang disampaikan oleh Pak Ono itu sudah cukup ya. Tinggal nanti kalau lingkup saya tinggal diganti aja fokusnya ke pemerintah gitu ya. Iya tadi Pak Ono tadi banyak bicara soal teknisnya atau praktikalnya. Di sini saya akan coba bahas di sedikit di teorinya gitu ya, supaya rekan-rekan di sini bisa tergambar gimana sih itu secure SDLC gitu, terutama di sektor pemerintah. Saya izin saya screen ya. Jadi ini judulnya ini berat banget, ini penerapan secure SDLC pada pembangunan dan pengembangan aplikasi pemerintah. Wah, ini tadi sudah dibahas ya, pemerintah itu menjadi salah satu sektor yang paling sering diserang gitu dalam dunia cybersecurity ya. Ya, jadi ini kurikulum vitae saya ya, masih sedikit ya pengalaman saya. Jadi lulus kripto dari Poltek SSN tahun 2020, kemudian bekerja di PSSN sebagai security assessment sampai tahun 2021 bulan Juli, kemudian berpindah sekarang di Direktorat Operasi Keamanan Siber yang bertugas sebagai penetration tester. Mungkin ada beberapa ini ya rekan di sini yang sudah pernah bertemu dengan saya, jadi salam kenal ya. Kemudian untuk academic experience beberapa paper, kemudian sertifikat yang pernah saya miliki ya, dan interest di bidang penetration testing, red teaming, dan programming. Ya, langsung aja kita langsung bicara tentang teknologi. Teknologi ini berkembang di banyak sektor, baik itu pendidikan ya. Di sini pendidikan itu sebentar, ini ada anak kecil lagi main VR gitu, yang kita lagi booming sekarang ya, metaverse ya, metaverse ini sudah mulai dikembangkan. Jadi teknologi sudah sampai ke sana di dunia pendidikan. Kemudian di dunia kesehatan ini ada alat pemicu jantung yang dikombinasikan dengan EA, jadi bisa menyesuaikan dengan denyut jantung sehingga dapat mempertinggi kemungkinan untuk hidup. Jadi kemudian di sektor energi udah banyak ya, kita dengar ada SCADA yang ditempatkan di industrial sektor gitu. Terus kemudian nih transportasi, ini kayak semacam kapsul, ini teknologi baru kalau nggak salah, ini punya SpaceX, punya Elon Musk, dan katanya sih Indonesia juga mau punya, tapi nggak tahu kapan ya. Jadi perkembangan teknologi berkembang juga di dunia perbankan. Jadi kita sekarang kalau mau daftar menjadi nasabah bank, kita nggak perlu ke banknya kan, kita cukup pakai handphone, kemudian selfie dan sebagainya, kita udah jadi nasabah bank. Jadi semudah itu sekarang. Dan tidak lupa di pemerintahan ya, di government mulai berkembang, banyak menggunakan teknologi saat ini ya. Kemudian bicara soal government, kita bicara soal pilar-pilar government ya. Ya, ada 4. Yang pertama adalah proses, people, teknologi, dan resource. Jadi untuk proses berarti kita bicara soal proses bisnisnya. Kemudian at people, kita bicara soal SDM-nya, baik itu kapabilitas maupun jumlahnya ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Dan teknologi, baik itu teknologi nanti kita bahas lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah resource, yaitu sumber daya. Nah, kita bahas teknologi di sini. Teknologi itu apa sih? Jadi di government itu teknologi yang bisa diliputi yaitu misalnya ya infrastruktur, kemudian web database, aplikasi, API, dan sebagainya. Nah, di sini kita bicara khusus pada aplikasi. Jadi
yang pada umumnya aplikasi itu ada aplikasi web, kemudian aplikasi mobile, aplikasi desktop, dan aplikasi hybrid. Apa ini aplikasi hybrid? Aplikasi hybrid ini aplikasi yang bisa dijalankan di multi platform ya. Jadi misalnya eh, aplikasi mobile yang di dalamnya juga memuat aplikasi web. Jadi itu gabungan dan merupakan suatu kombinasi atau inovasi di bidang aplikasi. Nah, sebenarnya apa sih itu aplikasi? Nah, aplikasi berasal dari kata application yang artinya penerapan lamaran penggunaan. Ini teori sedikit ya. Jadi secara istilah aplikasi adalah program siap pakai yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi baik pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang tertuju. Jadi intinya adalah aplikasi adalah alat yang membantu kita untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, bicara soal aplikasi, kita membahas tentang pembangunan aplikasi. Jadi sebenarnya banyak sekali ya metodologi untuk pembangunan aplikasi ya. Kita mungkin sering dengar DevOps, kemudian SDLC dan sebagainya itu ada sangat banyak gitu. Nah, di sini saya akan membahas khusus di SDLC atau Software Development Lifecycle. Jadi, you've got to be very careful if you don't know where you are going because you might not go there. Jadi kita tidak akan sampai ke tujuan kita jika kita tidak tahu dan tidak hati-hati kemana kita akan pergi. Nah, bicara soal SDLC, dia adalah sebuah framework yang mendeskripsikan aktivitas yang dilakukan pada setiap langkah untuk pembangunan suatu software. Jadi di SDLC itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu waterfall model. Jadi dia ciri khasnya adalah ia tidak bisa kembali ke tahap sebelumnya. Misalnya kita setelah requirement kita planning gitu kan, kemudian kita masuk ke desain, kita mau balik lagi ke planning itu nggak bisa kalau di tahap waterfall model. Jadi keunggulannya waterfall model ini kita bisa langsung tahu gambaran besar dan tujuan yang akan kita capai sampai ke maintenance. Tapi kekurangannya adalah kita tidak bisa trace back ke belakang. Jadi kalau misalnya ada kesalahan di sini, ya udah mau nggak mau kita harus tetap lanjut sampai ke maintenance. Jadi ini perlunya planning yang baik untuk yang di waterfall model. Kemudian ada lagi V-shape model. Nah, kalau V-shape model ini menggabungkan implementasi dan validasi. Jadi di sini misalnya dari project requirement and planning, di situ ada validasinya berupa production, operation, dan maintenance. Kemudian product requirement and specification analysis, di sini validasinya berupa sistem dan acceptance testing, gitu, sampai seterusnya hingga ke coding. Gitu. Kemudian ada lagi prototyping yang nanti ada beberapa tahapan, misalnya versi 1, kemudian versi 2, versi 3, itu namanya prototyping, spiral SDLC model, dan incremental SDLC model. Nah, bicara soal sistem ya, ini kebetulan kemarin saya dapat materi juga tentang penetration testing ya. Jadi no system is 100% secure. Jadi kita kalau bicara tentang suatu sistem itu nggak akan pernah aman gitu. Meskipun kita merasa hari ini aman, itu tidak akan menjamin 1 jam ke depan atau hari besok ke depan itu akan aman. Karena apa? Karena teknologi itu terus berkembang. Ada update, ada zero day, ada penemuan kerentangan yang baru. Sehingga kita tidak bisa menjamin bahwa ada 100% sistem yang aman. Meskipun itu udah diisolasi, meskipun itu udah pakai VPN dan sebagainya, kita tidak akan bisa menjamin bahwa 100% 100% sistem itu aman. Karena apa? Karena sistem yang aman itu bukan tadi seperti yang Pak Ono bilang ya, tidak melulu tentang teknologi ya, tapi adalah kombinasi dari PPT ya, people, process, and teknologi. Jadi people-nya juga harus diedukasi, harus menerapkan kalau yang di SMS itu ada di ISO 2701 ya, itu diterapkan dengan baik. Kemudian proses bisnisnya, berikut juga polisinya harus diterapkan dengan baik, dan juga tidak lupa penerapan teknologi. Nah, ini tadi malam saya iseng-iseng ya, nyari-nyari. Nah, ini banyak gitu ya, yang developer yang yang lupa gitu, apa gimana ya, apa sengaja gitu ya. Jadi dia menempatkan ini kayak database gitu kan, dia
dia publish gitu atau nggak sengaja nggak tahu ya, ada username password, di situ ada admin ya. Kemudian ya ini masih banyak yang error-error logiknya dan berpotensi di apa namanya diambil ya database-nya semuanya. Ini juga SQL injection ya, kemudian ada muncul pop up proses scripting. Jadi masih banyak gitu website-website atau aplikasi ya pada umumnya saat ini yang belum aman gitu. Pakai penerapan metodologi yang aman aja belum tentu aman, apalagi enggak. Nah, kemudian ini saya apa namanya highlight ya, ada yang Go ID juga pemerintahan gitu kan. Ini juga yang di pemerintahan. Jadi di luar sana itu masih banyak aplikasi yang kita sudah publish begitu, baik itu aplikasi web, aplikasi mobile maupun aplikasi desktop dan lainnya yang kita sebenarnya belum bisa memastikan atau belum bisa melakukan pengecekan terhadap aplikasi itu secara menyeluruh, sehingga ketika dipublish, nah itu akan memunculkan kerentanan atau kerawanan yang dapat dieksploitasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini saya akan sedikit membahas ya tentang security SDLC. Nah, di sini saya ambil referensinya dari OWASP. Jadi sebenarnya ada banyak ya referensi membahas tentang pengamanan pada SDLC, namun di sini saya membahasnya pada referensi OWASP yang gampang sih menurut saya penerapannya. Nah, dengan judul Secure Development Lifecycle. Nah, di OWASP ini ada beberapa essential seperti is embedded in all stages of SDLC. Jadi keamanan ini harus melekat gitu ya pada setiap proses SDLC yang digambarkan pada 5 tahapan utama. Yang pertama, requirement definition, ini kita bisa sebut juga planning ya, kemudian design, kemudian development, ini proses untuk developmentnya atau codingnya bisa seperti itu, testing, dan yang terakhir adalah implementation atau deployment. Nah, jadi di setiap langkah ini baik dari requirement definition, design, develop, test, kemudian deploy atau implement itu selalu diiringi dengan ini security. Jadi pada tahap requirement definition itu ada ini secure requirement review. Jadi adanya review terhadap requirement yang kita tentukan gitu. Kemudian di desain juga ada reviewnya juga. Kemudian develop dan test, ya ini kita gabung sebagai suatu siklus ya. Ini ada secure code review di sini apa namanya tadi ada dua jenis code review, baik itu static maupun dynamic. Kemudian di sini deploy and implement, nah ini adanya penetration testing ya. Nah di sini dari kelima tahap ini juga kita maintain secara berkala. Nah, ini secara lebih detailnya, jadi kita mulai dari application portfolio analysis. Jadi kita analisis portofolionya, kemudian user risk analysis. Nah, di sini juga sebenarnya masuk risk assessment juga nih di planning ini, external security review dan design risk analysis. Di sini salah satu tahap yang bersambungan, dan kemudian kita masuk ke test plan. Jadi planning tadi yang kita sudah tentukan, begitu kita tes keamanannya. Selanjutnya kita masuk ke coding ya, developmentnya, kayak di static code analysis. Kemudian, nah ini juga perlu diperhatikan. Jadi untuk keamanan itu yang paling penting sebenarnya bukan teknologinya ya, tapi halo Mas Riko, orang masih dikerucutkan lagi sebenarnya tetap. Yes. Mas Riko nampaknya di kami diterimanya putus-putus. Mohon maaf. Development dan ini ya rekan-rekan
Untuk peserta webinar, mohon menunggu sebentar selagi kami mencoba ke materi. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi selanjutnya cek. Halo, cek. Ya, Mas Riko, sekarang cukup terdengar, soalnya memang agak patah-patah videonya. Ya, Halo. ya, halo, Mas Riko. Halo. Ya, Mas, di kita penerimanya emang putus-putus, Mas. Mungkin bisa di ini videonya atau seperti apa? Baik. Oh iya, cek. Ya. Halo, halo, cek. Ya, halo, halo. Ya, Mas. Ya, sekarang sudah ada, Mas. Cek. Ya, Mas Riko. Masuk ya? Ya, ada. Saya izin untuk off cam aja ya, supaya suaranya masuk ya. Ya, baik. Masih nggak ada suaranya, Mas Riko. Ya, Mas Riko. Sekarang yang lagi, Mas. Halo, cek. Halo, halo. Ya, ya, Mas Riko. Baik. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, Mas. sekarang ada Mas Riko. Baik. Ya. Jadi saya lanjutkan. Jadi tadi requirement dilakukan pada awal project, kemudian perulangan sebaiknya tidak dilakukan. Jadi di awal aja kita melakukan planning. Terus kemudian selanjutnya, ini di sini membahas juga terkait dengan security requirement, yaitu establishing the security requirement for the application. Jadi requirement aplikasi itu harus dijalankan gitu. Di awal kita membangun aplikasi itu sudah memiliki prinsip bahwa aplikasi security ini harus diterapkan. Nah, sebenarnya apa sih risiko keamanan utama dalam aplikasi? Nah, yang pertama adalah jenis data atau informasi yang diproses. Kita bisa klasifikasikan data itu misalnya berupa data yang sensitif atau data yang biasa atau data yang spesifik. Kemudian fungsionalitas ya. Jadi untuk fungsionalitas, fungsi-fungsi dari setiap modul yang kita kita jalankan itu apakah memungkinkan untuk membawa kita ke ke kerusakan keamanan dari aplikasi yang kita bangun. Kemudian use case modeling, nah ini juga sering juga menjadi salah satu lubang ya atau salah satu hole bagi hacker maupun penetration testing terkait dengan authorization ya atau yang kita biasa sebut kalau di pentester itu broken authentication. Jadi hak akses, misalnya user biasa dapat mengakses file-file atau menu-menu yang seharusnya hanya admin yang bisa mengaksesnya. Nah, kemudian dalam melakukan requirement ini kita harus melibatkan tim manajemen risiko ya, jadi di awal risk management atau tim audit internal untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Tujuannya adalah untuk mengetahui sebanyak mungkin risiko-risiko yang mungkin terjadi dari pembangunan aplikasi ini. Nah, ini kemudian masuk ke security arsitektur. Nah, ini ada komponen yang mendukung aplikasi, ada web server, database, operating system, middleware maupun interface with backend system. Nah,
Kemudian masuk ke security design. Jadi untuk building security into the design of aplikasi. Sama, kita harus memasukkan security pada proses desainnya. Kita bisa menggunakan threat modeling ya. Nah, ada 4 major steps. Yang pertama adalah decomposing the application. Jadi kita bongkar planning aplikasinya itu kira-kira ada menu apa aja, ada modul apa aja. Kemudian kita kategorisikan thread berdasarkan decompose aplikasi itu. Jadi menu ini misalnya atau menu A, threadnya itu apa sih yang mungkin terjadi gitu. Kemudian setelah kita kategorikan ancaman, kita bikin ranking ya. Jadi semacam level. Nanti kita bisa tahu severity-nya apakah critical, high, medium, low maupun sebagainya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu, ya kita bisa melakukan mitigasi untuk mengurangi dampak yang terjadi dari risiko tersebut. Nah, ini juga di tahap security design kita juga mendesain pencegahan ya untuk meminimalisir threat yang sudah kita identifikasi tadi. Kemudian planning the security testing phase, nah, kita juga planning atau merencanakan security testing ya. Jadi di tahap akhir nanti kita akan melakukan security testing. Nah, di sini kita melakukan planningnya untuk melakukan security testing. Kemudian outputnya di sini security technical specification and security test plan ya. Nah, ini 5 tahapan yang bisa kita lakukan untuk melakukan threat modeling. Yang pertama, set objektif. Tujuannya itu apa gitu. Kita mau apa? Kita harus tentukan dulu. Kemudian kita visualisasikan, kita gambarkan, kita jabarkan gitu supaya kita tahu apa yang kita lakukan dan kita bisa mengetahui hal apa yang belum kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah identify threat. Jadi kita identifikasi threat yang mungkin akan berpotensi menyerang atau bisa merusak aplikasi yang kita bangun. Kemudian yang keempat, mitigasi dari potensi threat tersebut. Yang kelima, validasi. Nah, divalidasi apakah mitigasi yang kita rencanakan itu dapat mengurangi dampak risiko beneran apa enggak gitu. Di video job, apakah kita melakukan hal yang benar gitu. Nah, kemudian kita masuk ke tahap development. Nah, pada tahap development di sini kita sudah masuk pada tahap codingnya ya. Jadi mendevelop securely and implementing the security control identified during the design phase. Jadi yang kita lakukan di design phase itu kita implementasikan di tahap developer ini, baik itu dari sisi source code maupun dari desainnya gitu kan. Nah, kemudian di sini kita juga ada namanya developer security awareness program. Jadi kadang developer itu yang termasuk saya juga sih gitu kan, kita bingung kalau kode kita tuh udah berjalan, tapi kadang kita juga bingung kenapa kok kode kita berjalan gitu kan. Jadi ini kenapa nih nggak bisa, kok tiba-tiba bisa gitu kan. Nah di situ kadang kita asal gitu kan, kita asal untuk kopas dari misalnya dari internet, kemudian kita yang penting jalan lah, tanpa sebenarnya di situ ada celah-celah juga, celah-celah yang menimbulkan kerentanan dari sisi source code. Nah, makanya di sini diperlukannya developer security awareness program. Jadi developer itu kita kasih awareness, kita kasih pelatihan supaya dia paham gitu bahwa ngoding itu juga perlu keamanan gitu kan. Nah, ini juga kita di sini melakukan unit testing pada security feature of the application. Kemudian kita juga melakukan audit dan code review. Nah, di sini kita gunakan sebenarnya ada lebih ya, tapi di sini pada gambaran umumnya ada 3 ya. Untuk melakukan secure coding kita bisa menggunakan secure coding standar. Ada banyak sekali ya secure coding standar, kita tinggal pilih, kita implementasikan sesuai dengan project kita. Kemudian ada automate code review tools banyak sekali ya, untuk untuk mengotomasi kode-kode yang kita tulis itu sebenarnya itu aman apa enggak sih dari sisi static analysis ya. Kemudian independent code review by third party of IT security. Jadi kita panggil konsultan atau pakar untuk mereview aplikasi kita. Jadi aplikasi kita ini menurut para pakar tuh aman gak sih? Nah gitu.
Tapi juga perlu diperhatikan bahwa kerahasiaan juga menjadi faktor utama dari kode dari aplikasi yang kita bangun. Kita biasanya bisa menggunakan NDA ya untuk memastikan bahwa si third party atau konsultan itu menjaga kerahasiaan dari kode-kode yang kita bangun gitu kan. Nah kemudian ini tadi yang saya bilang security awareness training ya. Nah kelebihannya apa sih? Nah ini yang satu, instruktur led training. Jadi kita kan manggil instruktur. Nah, jadi si developer itu bisa tanya langsung sama instrukturnya, mana yang nggak jelas, mana yang kurang paham, bisa ditanyakan langsung. Kemudian ada course kurikulum. Jadi setiap developer itu kan kadang punya spesialisasi masing-masing. Nah kita bisa sesuaikan kurikulumnya sesuai dengan job responsibility dari setiap programmer. Nah, kemudian ada yang ketiga, very useful for educating on attack technique and unexpected behavior. Nah, kadang kita sudah merasa aman, tapi sebenarnya pengetahuan kita tuh masih cetek gitu, masih dangkal gitu. Kita merasa wah ini aplikasi saya udah aman nih, tapi ternyata ada unexpected behavior yang di luar dari kesadaran kita ya, atau di luar pemikiran kita gitu kan. Di sini juga di security awareness training kita juga bisa memberikan reward bagi developer yang terbaik lah, kasarnya kayak gitu. Nah kemudian bicara soal development di secure coding ya, kita ada dua rujukan atau mazhab ya itulah ya. Jadi yang pertama Gitline itu biasanya terlalu banyak yang harus dibaca. Rekan-rekan biasanya kalau membaca Gitline itu kan minimal tuh 200 atau 100 lah paling sedikit. Jadi kita tuh sudah bosan duluan melihat kata pengantarnya lah. Jadi udah malas duluan gitu membaca yang banyak, apalagi baca sampai yang nanti gitu kan. Kemudian static and not helpful karena ini textbook gitu. Jadi kadang tuh kaku gitu. Kita butuhnya apa, dia menyediakannya apa, dan ternyata tidak membantu. Kemudian ini tadi halamannya sangat banyak dan biasanya hanya spesifik pada bahasa tertentu saja, jadi tidak fleksibel. Nah ini juga bisa dalam tanda kutip berjalan dengan sukses apabila dikombinasikan dengan format tertentu atau update terkini. Jadi kita nggak langsung bisa mengimplementasikannya, tapi kita harus lihat dulu di aplikasi kita, di source code kita, bisa nggak itu diimplementasikan. Kemudian untuk coding checklist ini, checklist itu kan biasanya langsung intinya gitu, simple ya, hanya 1-2 halaman yang kita butuhkan, nggak usah pakai bertele-tele, selesai. Kemudian dapat berguna dengan review code sebelum digunakan. Ya mirip ya dengan yang guideline, cuman ini lebih praktis saja lah. Nah kemudian kita masuk ke testing ya. Setelah planning, design, kemudian development, kita masuk ke testing. Ini testing itu memastikan bahwa aplikasi telah memenuhi standar keamanan dan pengujian keamanan dilakukan di sini gitu. Nah ini ada pertanyaannya, has the security design been implemented correctly in the application component? Apakah desain keamanan itu sudah diterapkan belum? Jadi kita tidak hanya bicara tentang teknis di dalam pemrograman aplikasinya, tapi kita juga bicara tentang tata kelola. Apakah dari security design yang kita planningkan tadi itu sudah terimplementasi belum? Nah di sini kita lakukan testing di sini. Kemudian eksekusi dari test plan ya yang tadi kita buat di design phase. Nah kita lakukan di sini. Kemudian nah ini kita juga di sini lakukan penetration testing ya. Nah, termasuk juga infrastruktur assessment. Jadi ini audit keamanan informasi ya. Jadi setelah di develop kita testing, kita pen test. Di sini juga masuk VA ya. Jadi di scan begitu aplikasinya apakah ada celah-celah keamanan sebelum di deploy atau di publish ke server production. Nah di sini setelah dipastikan memenuhi standar kriteria bahwa aplikasi itu sudah siap untuk dipublish. Nah, di
di sini juga diperlukan security release and sign off before development to production environment. Jadi adanya ketok palu gitu sebelum aplikasinya itu di deploy di server production. Nah, ini bicara soal code review ada dua ya, static analysis, kemudian yang kedua adalah dynamic analysis. Yang pertama static itu dilakukan sebelum aplikasi di deploy. Jadi lebih condong ke menganalisis syntax error, kemudian kesalahan logic, dan kesalahan informasi dari desain yang tadi saya bilang mempengaruhi dari misalnya broken authorization yang memungkinkan user biasa untuk mengakses file-file yang sebenarnya hanya boleh untuk admin, tapi kenapa kok user biasa boleh? Nah, itu salah satu ininya di situ. Kemudian dynamic analysis dilakukan setelah bagian logical aplikasi setelah ini. Jadi di sini lebih condong ke apakah aplikasi yang kita buat, kita jalankan itu crash enggak sih? Di sini kita lakukan dynamic analysis. Kenapa harus melakukan code review gitu? Nah, ini saya ada gambaran gitu supaya rekan-rekan bisa memahami betapa pentingnya code review gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ada ini ya, ada grafik gitu kan. Di sini defect atau persentase kerentanan yang ditemukan pada fase ini, misalnya pada fase coding. Nah, itu kerentanannya itu ditemukannya sekitar 80%. Nah, kemudian cost-nya ya, kita bandingkan dengan cost to repair the defect in this phase. Jadi karena kita udah tahu duluan, kita udah udah ngeh gitu, kita langsung benerin. Nah, karena kita udah tahu duluan, maka cost-nya sedikit. Kita nggak perlu misalnya kalau servernya belum di up gitu, kita nggak perlu muka-muka server, kemudian kita nggak perlu manggil konsultan IT, kita ya udah kita sendiri gitu, kita langsung benerin, langsung hands on dan menekan cost yang kita keluarkan untuk proses perbaikan itu. Nah, semakin kesini semakin semakin ke kanan ya, semakin mengalami ini yang persentase penurunan temuan kerentanannya itu semakin menurun karena kita udah lepas tangan nih, kita udah nggak coding nih. Nah, tapi cost-nya yang kita butuhkan, wah ini meningkatnya sangat pesat. Karena apa? Karena ketika sudah kita bicara soal post release, udah dirilis gitu kan, itu artinya udah masuk ke production. Dan ketika kita mau kembali ke sini, itu membutuhkan effort yang cukup besar dan termasuk juga memakan cost yang sangat besar. Nah, ini kenapa pentingnya melakukan code review pada saat development ya, atau pembangunan dan pengembangan aplikasi adalah untuk menekan cost yang kita keluarkan supaya tidak membekak ya, begitu. Nah, di tahap testing itu juga termasuk tahap penetration testing. Ini saya sekalian promosi nggak apa-apa ya. Jadi kalau sekarang saya mewakili BSSN ya, jadi di BSSN juga ada ini ya, ada fasilitas atau layanan begitu kita bilang untuk melakukan penetration testing. Di sini kita sebutnya ITSA ya, atau IT Security Assessment. Nah, di sini dilakukan oleh Direktorat Operasi Keamanan Siber. Kebetulan saya juga di unit tersebut di bawah Deputi Bidang Keamanan Operasi Keamanan Siber dan Sandi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melakukan pengujian celah keamanan. Jadi kita cari celah keamanannya, terus kita nanti laporkan, kemudian dari pemilik aplikasi perbaiki, kemudian kita cek lagi gitu. Jadi itu tadi untuk menekan yang di sini karena effortnya sangat berat, makanya kita lakukan pengujian keamanan terlebih dahulu. Kemudian memberikan penilaian terhadap celah keamanan. Jadi setelah kita temukan, kita kasih penilaian, kasih ranking gitu kan. Ini kerentanan ini sebenarnya severity-nya apa? Dampaknya besar enggak gitu? Apakah sampai kritikal, apakah cuma high, bahkan cuma low gitu. Apa? Nah, kemudian kegiatan pengujian. Nah, ini definisi aja ya. Definisinya di sini. Nah, ini saya sedikit cerita tentang perjalanan layanan ITSA ya. Jadi mulai dari tahun 2012 namanya OPS KSI, kemudian tahun 2016 sampai 2018
pindah ini ya, pindah unit kerja, kemudian 2018 2020 dan yang saat ini di 2021 di bawah naungan fungsi operasi identifikasi dan deteksi. Nah, ini untuk mekanisme ITSA. Apabila Bapak Ibu dari Diskominfo daerah ya, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota ingin mengajukan permohonan ITSA atau PNTES begitu, ini bisa mengajukan atau mengirimkan surat permohonan kepada kami, tim ITSA ya, di email itsa@bsn.go.id gitu. Kemudian ini alurnya kami akan tindak lanjuti, memberikan surat jawaban, kemudian memberikan dokumen koordinasi, kemudian ada NDA ya, jadi kami menandatangani bahwa kerentanan-kerentanan yang ditemukan itu tidak akan dipublikasi, dirahasiakan. Kemudian ada surat perintah juga untuk tim yang akan berangkat, dan nanti kita akan lakukan kick-off meeting, kemudian dilakukan proses ITSA ya, mulai dari diskusi tim, kemudian sistem sampai nanti penyusunan laporan di sini. Nanti kami juga akan sampaikan paparannya kepada stakeholder yang menggunakan layanan ITSA, hingga nanti stakeholder memberikan perbaikan dan kami cek ulang. Nah, di situ nanti proses ITSA-nya akan selesai. Nah, tapi yang perlu diperhatikan bahwa proses ITSA atau hasil ITSA ini merupakan jaminan ya. Tadi saya bilang tidak ada 100% security yang aman gitu. Jadi bisa saja besok itu muncul kerentanan baru yang kan kita belum cek gitu kan. Nah, itu juga perlunya tadi kombinasi dari PPT, People, Process and Technology, yang akan mengkerucutkan sistem informasi itu untuk menuju ke semakin aman. Mohon izin Pak Riko, Ya. di waktu sesi kita tinggal sebentar lagi. Oke, siap. Saya percepat ya. Siap. Ya, kemudian jadi ini aja, skip aja. Ini tahapan. Ini klien kita ya, berdasarkan laporan tahunan ada ini ya, total ada 92 instansi pada tahun 2021 dengan 304 aplikasi yang kita uji. Dan ini severity-nya, ketemuan-temuannya ada 93 critical, 284 high, kemudian 361 medium, dan yang terakhir yang low ada 406. Nah, ini sekaligus mengenalkan juga layanan-layanan yang ada di direktorat kami. Ada sensor monitoring, kemudian HoneyNet, kemudian Darknet Search Engine. Kami juga ada digital forensik dan alert notification dari riset internasional. Jadi info-info terkini terkait dengan CVE maupun kerentanan yang update kita juga nanti akan kasih gitu. Kemudian cyber threat intelligence feeds yang di sini kaitannya dengan Darknet. Nah, ini tadi bicara soal testing, udah kita pastikan aplikasi memenuhi standar untuk di deploy. Nah, di sini kita tambahan ini udah monitoring and tune all the things. Jadi kita memastikan bahwa komponen-komponen tadi yang banyak tadi kita pastikan berjalan dengan lancar, dengan baik, sehingga proses deployment bisa berjalan dengan lancar. Kita juga bisa pakai ini, bukan promosi ya, ini Splunk namanya, buat sistem monitoring tools ya. Nah, tadi saya bilang ya, saya pakai OWASP referensinya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada referensi lain. Nah, ini beberapa ya, ada dari STMM, kemudian ada Microsoft juga, ada OpenSCM juga. Nah, ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan dari stakeholder atau project manager ya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Mas Rinaldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Mas Riko. Terima kasih banyak Mas Riko atas materinya. Ada beberapa